Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Duduk. Jadi, bagaimana? Sudah siap belajar? Siap. Terlebih dahulu, Ibu akan mengecek kehadirannya. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Oke, alhamdulillah. Jadi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, masih ada yang ingat materinya minggu lalu? Ada? Kita belajar tentang apa minggu lalu? Sistem koloid. Nah, kalau begitu masih ada yang ingat apa itu sistem koloid? Oke, masih banyak yang ingat. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas proyek. Sudah selesai? Sudah. Baik, jadi sebelum kita masuk pada sesi presentasi, Ibu akan menjelaskan kembali materi kita minggu lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa membuat makanan atau produk lain berupa koloid yang melibatkan prinsip koloid. Jadi terdapat dua cara pembuatan sistem koloid. Yang pertama adalah secara diskresi. Kemudian yang kedua secara kondensi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi sekarang kita masuk pada sesi presentasi hasil proyek dari masing-masing kelompok. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang menjawab salam semoga masuk surga dan yang tidak menjawab salam semoga tidak masuk angin. Amin. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Elsa Sahrani. Apakah teman-teman di sini ada yang tidak tahu atau tidak kenal dengan agar-agar? Tidak. Ya, agar-agar adalah makanan yang enak dan memiliki tekstur yang kenyal sehingga membuat kita menyukainya. Selanjutnya, mungkin teman-teman masih bingung mengapa agar-agar disebut koloid. Mengapa disebut koloid? Karena pada proses pembuatannya terbentuk gel yang tercipta. Karena ketika dipanaskan di dalam air, molekul agar-agar dan air bergerak bebas. Begitupun ketika didinginkan, molekul agar-agar saling merapat satu sama lain, memadat dan membentuk kisi-kisi yang mengurung molekul air sehingga terbentuk sistem koloid padat dan cair. Dalam pembuatan pemasakan agar-agar pula terjadi reaksi hidrolisis. Di depan saya sudah ada agar-agar yang siap dimakan. Tentu saja pertanyaannya yang muncul, bagaimana proses pembuatan agar-agar ini? Untuk lebih jelasnya pada proses pembuatan puding agar-agar coklat, mari kita bersama-sama menyaksikan video.
Reaksi hidrolisis adalah reaksi kimia antara air dengan satu zat lain yang menghasilkan satu zat baru atau lebih dan juga menyebabkan suatu larutan menggunakan air. Terima kasih. Kita melangkah pada penampil berikutnya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek sistem koloid pada agar-agar. Sebelum membuat agar-agar, kita harus
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, bagaimana? Sudah paham? Sudah. Masih semangat? Masih. Karena kita belajar. Kimia. Nah, untuk kali ini kelompok terbaik jatuh pada kelompok 3. Di akhir pembelajaran itu kita melakukan post test. Dan silakan diakses post testnya. Audio Jungle. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Jadi di grup pembelajaran kimia, Ibu sudah membagikan link untuk refleksi pembelajaran dan silakan diakses melalui ponsel kalian masing-masing. Silakan, Nak. Audio Jungle.